3 kesaksian tentang kesembuhan yang mau saya bagikan pada hari ini. Pada waktu saya masih kuliah, ibu saya sakit kanker stadium 3B, kanker usus. Pada waktu itu ibu saya tidak bisa berdoa karena dia sangat panik dan takut. Tapi waktu itu saya berdoa kepada Bunda Maria. Benar-benar berdoa. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin lebih daripada 1 bulan. Sampai kemudian mama saya dapat jalan untuk berobat dan dioperasi. Kankernya diangkat dan puji Tuhan sampai saat ini setelah 20 tahun lebih kanker itu tidak pernah kambuh lagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu Suster, kadang-kadang ketika kita sakit, kita tidak mampu berdoa atau kita kekurangan iman. Namun apabila ada saudara-saudari kita yang membutuhkan doa kita karena mereka tidak bisa berdoa, maka Tuhan dapat menyembuhkan mereka juga melalui doa-doa kita. Apa yang sudah Tuhan berikan waktu kita dibaptis, yaitu Roh Kudus. Roh inilah yang mampu berdoa bagi kita untuk kesembuhan orang yang kita kasihi. Saudara-saudari, kadang-kadang kita merasa iman kita itu begitu kecil, ya, sehingga kita tidak berani untuk mendoakan orang yang sakit. Kita pikir nanti biar romo saja yang mendoakan. Tapi ketika kita mau mengambil risiko, kita mau mendoakan, itulah wujud iman kita, wujud kasih kita kepada orang yang kita cintai. Percuma kita mengatakan kita beriman, tetapi kita tidak pernah mau mengambil satu tindakan. Mendoakan orang yang sakit, itu adalah tindakan iman. Nanti ketika kita setelah komuni, sakramen Maha Kudus akan ditahtakan di dalam adorasi. Dan pada waktu itu kita akan terus melanjutkan doa kita secara khusus. Kita hadir di hadapan Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Sebagaimana Yesus menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, demikian juga kuasanya saat ini masih tetap sama. Begitu banyak kesaksian penyembuhan lewat adorasi. Salah satunya yang saya ingat yang pernah di-sharingkan dalam buku oleh Suster Bridge McKenna. Dia juga diberi karunia oleh Tuhan untuk terjadinya penyembuhan besar di dalam adorasi. Ada yang orang sudah operasi ginjalnya diangkat 1, tetapi setelah adorasi ginjalnya menjadi utuh 2 kembali. Itu salah satu. Dan masih banyak sekali. Anda boleh baca dalam buku di judulnya Mukjizat di Zaman Modern. Di dalam Kongregasi Doktrin Iman dikatakan tentang doa penyembuhan, bahwa adalah sangat baik dan manusiawi jika semua orang yang sakit itu meminta kesembuhan fisik, ya, tidak hanya batin tetapi juga fisik. Karena apa? Khususnya ketika kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan penuh pengharapan. Kalau kita baca di dalam Injil, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan dari sakitnya. Bahkan dikatakan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Yang Yesus tegur dan Yesus kecewa hanyalah kurangnya iman dari seorang bapak yang anaknya itu kerasukan setan sehingga anak itu bisu, kadang dibanting oleh roh jahat, masuk ke air, ke api, badannya kejang, mulutnya berbusa. Dan ketika para murid mendoakan anaknya tidak sembuh. Tetapi ketika Yesus datang, bapak itu bilang, jika engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Apa kata Yesus? Dia bilang, apa katamu? Jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan iman yang kita rasa kecil di dalam diri kita, itulah yang dibutuhkan untuk terjadinya penyembuhan. Kadang-kadang kita ingin menunggu iman kita besar dulu, baru kita percaya bahwa mukjizat itu terjadi di dalam hidup kita. Tapi sabda Yesus, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau akan dapat memindahkan gunung. Tapi yang sering kita lakukan, kita pikirkan, mau punya iman yang rasanya sebesar gunung dulu, baru mindahin penyakit yang besarnya sebiji
sesawi. Itu biasanya kita seperti itu ya. Padahal Tuhan menyediakan penyembuhan, berkat dan rahmat itu melimpah-limpah buat orang yang percaya dan minta pertolongan kepada Tuhan. Penyembuhan yang kedua yang mau saya saksikan yaitu ketika saya hamil anak yang kedua. Saya mengalami sakit pinggang luar biasa. Kalau saya duduk 10 menit aja itu pasti nggak tahan, sakit sekali. Pada waktu itu saya punya kerinduan besar sekali untuk ikut retret luka batin. Retretnya mulai Kamis sampai dengan hari Minggu. Saya ikut aja nekat, saya pikir saya mau ikut. Pada waktu misa pembukaan retret, kan duduk di bawah pakai bangku. Mulai misa itu saya udah rasa sakit sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya sakit begini, bagaimana saya menyelesaikan retret ini sampai selesai hari Minggu? Tapi saya ikut terus, dan pada waktu komuni, saya berdoa sebelum komuni, Tuhan, bersabdalah saja maka saya pasti akan sembuh. Itu saya imani, dan waktu saya menerima komuni itu benar-benar saya imani tubuh Kristus, Yesus yang hadir di dalam Ekaristi itu sanggup melakukan segalanya dan menyembuhkan saya. Setelah Ekaristi, saya tidak lagi sadar bahwa saya itu sakit sampai selesai misa, bahkan sampai selesai retret hari Minggu, bahkan sampai saya melahirkan anak saya pada bulan ke-9. Waktu itu saya masih hamil 4 bulan, sudah tidak pernah kambuh sakitnya. Penyembuhan melalui Ekaristi. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengimani, maka Tuhan pasti mau melepaskan kita dari sakit penyakit kita. Tuhan bersuka cita kalau kita juga bisa bersuka cita. Ya, dengan tubuh yang sehat kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, ketika saya mungkin 7 tahun atau 6 tahun lalu, saya tanpa terasa ada benjolan di sini. Sampai saya sadari saya pegang kok ada benjolan 3 di leher. Waktu itu saya takut karena teman saya ada yang meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Usianya sama dengan saya waktu itu. Lalu waktu itu saya berdoa, saya juga periksa ke dokter. Dokter suruh biopsi, mengambil jaringan untuk dites apakah ini ganas atau tidak. Tapi waktu itu saya takut. Saya pindah ke beberapa dokter, semuanya suruh biopsi. Dan akhirnya saya juga ke dokter di luar negeri dan diperiksa lagi. Tapi saya terus berdoa. Dan saya minta doa kepada banyak teman, kepada suster, kepada romo juga. Akhirnya dokter mengatakan di luar negeri itu bersih ya. Ketika mendengarkan diagnosa dokter bahwa saya tidak apa-apa, saya itu bersyukur dan saya langsung masuk ke ruang adorasi. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Aku tahu jika aku sehat adalah untuk melayani Engkau. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan memberi kesehatan. Kalau Tuhan memberi kesehatan berarti ini adalah waktu Tuhan, hidup saya adalah milik Tuhan untuk saya persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir mau saya saksikan, 5 tahun yang lalu mama saya itu sakit jantung ya, jantungnya udah lemah, tidak berfungsi sehingga harus pakai ventilator di leher supaya bisa napas. Paru-parunya sudah penuh air dan masuk ICU 2 minggu. Waktu itu saya betul-betul berdoa dan saya minta juga doa kepada banyak orang dan suster. Lalu ketika sempat sadar sedikit, saya menawarkan pada mama untuk dibaptis. Mama saya mau. Akhirnya kami panggil romo, dibaptis, dan sempat waktu itu sadar menerima komuni. Puji Tuhan, setelah dibaptis, kondisi mama saya itu berangsur-angsur pulih, ya. Dan sampai sekarang, setelah berjalan tahun ke-7, mama saya itu sehat, gitu. Padahal jantung itu otot yang susah sekali untuk kembali menjadi baik, ya. Tanpa alat bantu pacu jantung, hanya minum vitamin saja. Dan puji Tuhan mama saya sekarang masih bisa masak, padahal usia sudah 87. Padahal waktu sakit itu sudah jalan 10 langkah aja pasti sudah keringat dingin. Penyembuhan lewat sakramen baptis ya. Jadi kita di dalam gereja Katolik sungguh bersyukur kita diperkaya oleh berbagai kehadiran Tuhan khususnya melalui sakramen. Maka nanti di dalam perayaan Ekaristi ini mintalah dengan penuh iman, baik untuk kesembuhan kita maupun untuk kesembuhan orang-orang yang menitipkan doanya kepada kita.
Dan jika orang yang mungkin sakit hadir bersama kita, kita bisa nanti juga menumpangkan tangan ketika kita berdoa untuk penyembuhan di dalam perayaan Ekaristi ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita, dan mintalah terus ditambahkan iman kita, supaya dengan iman yang sebesar biji sesawi, kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Tuhan, di mana banyak mukjizat boleh terjadi lewat pelayanan kita dan juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.